Satu cerita datang dari Kang Ridwan dan kali ini dari daerah Purwakarta, Jawa Barat. Kang Ridwan sendiri itu adalah seorang penagih hutang atau seorang debt collector yang kebetulan waktu itu dia baru bekerja di sana selama beberapa bulan dan dapat kerjaan warisan. Jadi sesuatu yang belum selesai, masalah baru timbul, seorang klien itu bermasalah untuk di penagihannya atau gimana gitu ya, untuk masalah kinerja internal dari perusahaan jasa peminjaman uang kayak gitu. Gue juga kurang tahu, tapi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, Kang Ridwan sendiri tuh dapat tugas, dapat job dari bosnya. Wan, ini ada challenge buat kamu, ada tantangan nih buat kamu nih. Kamu harus nagih orang ini nih. Ini udah cukup lama, ini bermasalah nih dan utangnya juga lumayan gede katanya. Dilihat namanya Ibu Yuliana, alamatnya masih di daerah Purwakarta sana. Ada 2 nomor telepon yang tercantum di situ. Kejadiannya tuh baru sekitar tahun 2019 kemarin, jadi belum terlalu lama ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Satu hal lagi, turut berduka cita atas ini ya, insiden yang menimpa dunia persepak bolaan di Indonesia. Kemarin ada beberapa ratus orang meninggal, turut berduka cita untuk korban yang meninggal semoga husnul khotimah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga bisa diberi kekuatan untuk bisa bersabar dan menerima juga ikhlas. Amin. Itu aja, kita balik ke ceritanya Kang Ridwan tadi ya. Tadi mau nyebutin nama stadionnya, tapi lupa gitu, karena nggak familiar. Nah, tapi itu tadi, nggak mengurangi rasa duka juga gitu untuk saudara-saudara kita yang mengalami hal itu. Baik, ke Kang Ridwan lagi. Jadi Kang Ridwan itu akhirnya mau nggak mau ya, nerima pekerjaan dari bosnya itu. Dipelajari dulu gitu kan, ini historinya segala macam seperti apa. Sampai akhirnya udah tak telepon dulu dah orang ini, nomor ini. Ditelepon sama Kang Ridwan, nomor yang pertama gak nyambung, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi katanya. Seperti oh ya sudah, cek lagi nomor yang kedua, ditelepon nyambung. Kali ini yang ngangkat itu bapak-bapak, cuman bingung gitu kan, ini siapa gitu, kok nelpon, maksudnya ini mas, maaf mas, salah nomor, panjenengan itu siapa, Anda itu siapa? Saya mau ngomong sama Ibu Yuliana katanya begitu. Di sini nggak ada yang namanya Ibu Yuliana. Sampai akhirnya apa sih bapak tersebut? Ini saya posisinya di Semarang mas katanya begitu. Saya bisa bahasa Sunda karena saya lama tinggal di Bandung gitu. Saya juga bisa bahasa Jawa karena aslinya saya orang Jawa, kata si bapak tersebut. Nah, si Kang Ridwan kan bingung ya, tapi ini pak, mohon maaf pak, ini alamat nomor telepon yang tercantum itu nomor ini pak. Ya itu salah, orang kan bisa nyantumin nomor siapa aja di situ mas. Oh begitu ya, sudah. Akhirnya dimatiin sama Kang Ridwan, sampai akhirnya mereka pun berembuk lagi, bos, saya tuh ada masalah begini. Ya udah kamu selesaikan lah, kata si bosnya. Cuman bilang begitu mungkin karena capek juga, nggak mau ngurusin ribetin gitu. Terima beres intinya ya, kata bosnya. Ya sudah, Kang Ridwan pun berpikir gimana ya gini ya, masalahnya kok diteleponin gak bisa, ini orangnya kemana? Oh mungkin biasa lah kayak gini ya, orangnya kabur atau apa. Cuman ini nomornya tuh nomor orang. Dan kata si bapak tersebut yang di Semarang, dia pakai nomor itu tuh udah hampir sekitar 3 tahun. 3 tahun, sementara ini si Yuliana ini yang utang ini juga paling baru sekitar 2 tahun. Kalau nomornya diganti, hangus, terus dibeli, dihidupin lagi, pindah tangan, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Alah pusing katanya sih, kata Kang Ridwan. Akhirnya begini, ada temennya Kang Ridwan namanya Wir, tak anggap aja Sawir, julukannya tuh Sawir. Wir, nemenin aku yuk katanya. Loh mau kemana katanya? Ini aku mau nagih ke sana di desa ini, alamatnya ada lah, kemarin sih disempet di share, cuman jangan disebutin lah ya, itu privasi. Alamatnya di sini. Oh ya sudah, ayo kapan mau berangkat? Ya udah sore ini aja, kata si Kang Ridwan ya.
Mereka sore berangkat, jadi memang kayak dari ujung ke ujung, jaraknya itu lumayan jauh gitu ya, ditempuh itu kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah. Mereka pun berangkat udah sore, udah sekitar jam 5. Nyampe di lokasi itu udah gelap, udah waktu maghrib gitu ya. Sampai akhirnya begini, Kang Ridwan pun, Wir, kita sholat dulu yuk, kata si Kang Ridwan. Ayo. Akhirnya mereka pun sempat sholat maghrib dulu di area situ sambil nanya-nanya warga selepas sholat maghrib. Ada kereta lewat. Nanya, Kang Punten gitu, saya tuh mau nanya alamat ini itu di mana ya? Kata. Oh, ini tinggal ke sana Mas, deket kok, nggak jauh, dari kata si warga tersebut. Oh ya sudah, berarti kita bener, kampungnya di sini, lokasinya tuh nggak jauh lagi. Kang Ridwan sama si Kang Sawir itu akhirnya jalan menuju alamat tersebut. Diketok, ini berarti udah selepas maghrib ya, berarti udah malam. Assalamualaikum gitu. Lama banget jawabannya gitu. Dalam hatinya Kang Ridwan biasa, kayaknya mereka udah mencium bau debt collector datang, itu pasti akan dilama-lamain bukanya, pikirnya Kang Ridwan seperti itu. Itu normal, hal yang normal. Lagi diketok, Assalamualaikum, permisi gitu. Ibu Yuliana, Assalamualaikum gitu. Nah, begitu nyebut Ibu Yuliana beberapa kali, keluar, dibuka, Waalaikumsalam, cekrek, aduh mohon maaf Kang, mohon maaf Mas, atau mohon maaf gitu, Kang gitu ya, mohon maaf Kang, kami tadi habis sholat belum selesai, katanya. Oh iya Pak, maaf Pak, punten Pak, maaf. Kenapa, ada perlu apa gitu? Begini Pak, kami itu lagi nyari Ibu Yuliana Pak. Loh, Ibu Yuliana, kayaknya salah alamat, kata si bapak itu. Loh, salah alamat ya Pak ya, tapi ini alamatnya bener kan Pak, ini Pak, jalan ini nomor sekian, RT RW-nya segala macam disebutin. Iya bener, itu nomornya Mas, anggap aja manggilnya Mas gitu. Iya bener, ini nomornya Mas. Lah ini di sini ini Pak, terteraknya namanya Ibu Yuliana, dan Ibu Yuliana itu masih punya sangkutan utang piutang dengan perusahaan kami. Kami dari ini bawa surat juga ya. Kami dari perusahaan ini begini. Iya, tapi salah alamat, di sini tuh nggak ada yang namanya Ibu Yuliana. Pak, mohon maaf gitu ya, tapi mending jangan ditutup-tutupin Pak, jangan diumpet-umpetin. Orang ini udah jelas kok. Ya udah, kata si bapak, telepon aja kalau kayak gitu, telepon, ada nomor teleponnya itu kan, ditelepon aja, suruh kesini si Ibu Yuliana, kata si bapak. Si bapaknya itu udah mulai marah waktu itu. Kang Ridwan pun jawabnya susah ya, Pak, saya itu udah nelpon tadi, ini nomor yang pertama saya telepon itu udah nggak aktif Pak. Sedangkan nomor yang kedua itu yang ngangkat itu posisinya di Semarang sana Pak. Lah ya berarti bukan, kata si bapak itu. Tapi beneran Pak, katanya begitu. Tapi beneran Pak, ini alamatnya di sini kan Pak. Iya memang alamatnya betul, tapi di sini nggak ada yang namanya Ibu Yuliana. Ya sudah, di sini Mas, duduk dulu. Akhirnya bapaknya pun mencoba bersabar gitu ya, mungkin namanya tamu begitu ya. Sudah, sini duduk dulu. Gimana, ceritain masalahnya tuh gimana? Oh ya jadi begini Pak, diceritain Ibu Yuliana tuh punya hutang begini. Cuman memang udah tertunda atau nunggak itu udah cukup lama Pak. Jadi kami memang harus mendatangi seperti ya sesuai dengan prosedur perusahaan kami Pak. Saya sendiri nggak mengurus langsung masalah perihal utang piutangnya, saya itu hanya meneruskan pekerjaan begini Pak. Dan di tengah jalan kami mengalami masalah seperti ini, termasuk nomor teleponnya yang nggak ada satupun yang mengaku kenal sama Ibu Yuliana. Ini masalah lagi Pak, saya datangin ke sini, ternyata Bapak pun dan keluarga itu mengaku tidak kenal dengan Ibu Yuliana tadi. Oh baik Mas, kalau begitu ini kalian berdua itu kan udah datang cukup lama, pokoknya usianya udah sekitar 60 tahunan ya, udah cukup sepuh. Kalian berdua itu datang cukup jauh. Minum dulu ya, kata bapaknya. Oh iya Pak, terima kasih. Dalam hatinya Kang Ridwan waktu itu, ini mau alibi, ini mau baik-baikin doang gitu pikirnya. Pakai ngulur-ngulur begini. Dalam hatinya Kang Ridwan itu udah begitu, udah suuzon aja, udah berprasangka buruk. Sampai akhirnya istrinya bapak tersebut sama orang tua keluar bawa minuman, silakan diminum, kata si ibu tadi. Oh ya terima kasih Bu. Si bapak tadi pun keluar, dia tuh bawa selembar kertas.
itu adalah kakak. Kakaknya ditunjukin, silakan Mas diminum dulu. Oh ya terima kasih Pak. Jadi gini, saya itu ada kakak di sini. Jenengan bisa cek sendirilah. Di sini tuh siapa aja yang ada di sini. Akhirnya apa sih bapak tersebut itu ngeluarin kakak. Ada kakak lama, ada kakak baru. Kakak lama itu jadi ada satu anaknya, laki-laki itu udah menikah dan udah misah. Pasangan tersebut punya 3 orang anak. Yang pertama itu udah menikah, yang kedua itu laki-laki juga, dia kok posisinya itu lagi kuliah, sementara yang kecil itu masih SMA, anak perempuan, cuman kondisinya tuh lagi sakit waktu itu. Nah, ditunjukin sama si bapak tadi, ini kakak yang lama, cuman sekarang yang satu udah misah karena udah menikah. Saya punya anak 3 doang gitu kan. Nah ini sekarang kami tuh tinggal cuman berempat Mas. Oh berarti memang betul ya Pak. Dari situ Kang Ridwan jadi yakin, oh iya memang berarti nggak ada yang namanya Ibu Yuliana. Aduh gimana ini ya, gimana sialan. Wah hatinya itu udah kesel gitu ya. Ini sebenarnya orang tuh kemana kok bisa loh, ini dulu yang ngasih approval, yang menyetujui pinjaman ini tuh wah parah, ini pasti mereka bersekongkol atau gimana. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu saya minta maaf, kami minta maaf udah mengganggu Bapak, dan ini bukti apa ya, saya juga percaya memang di sini tuh ternyata salah alamat juga. Ini tuh bukan alamatnya Ibu Yuliana. Lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada suara teriakan seorang perempuan, sepertinya masih muda. Itu adalah suara teriakannya anak si bapak tersebut. Abah, katanya, abah, teriak-teriak seperti itu. Loh Pak, itu suara siapa? Sebentar ya. Si bapak apa namanya, si Kang Ridwan waktu itu, udah Pak kami pamit dulu. Enggak sebentar, kata si Abah itu, sebentar. Si Abah itu pun ke dalam sana. Suara teriakan itu tuh masih ada. Abah takut bah, tapi pakai bahasa Sunda. Abah takut bah gitu. Ya tenang nak, kamu tenang nak. Ibunya juga kayak gitu nenangin. Kamu tenang, ada apa. Ma itu ma gitu, ma manggilnya emak. Ma itu di pojokan itu ada sesuatu, ma aku takut, ma ada yang liatin aku kesini aku. Aduh gitu kan, si Kang Ridwan dalam hati nggak enak gitu ya, ini kenapa ya si bapak itu, anaknya kenapa. Akhirnya apa, Kang Ridwan sama Kang Sawir tadi, Kang Sawir banyakan diem di sana, jadi mereka tuh cuman duduk di situ mantau doang. Ini Wir, kita enakan pergi ya Wir ya. Iya bro, enakan pergi, tapi ya kita belum pamitan soalnya nggak enak, bapaknya tuh baik loh. Ya sudah kita tunggu aja di sini, kata si Kang Sawir begitu, tunggu aja di sini. Nah setelah itu bapak tadi tuh keluar. Gini, maaf ya Mas ya, anak saya lagi sakit. Akhirnya Kang Ridwan kan jadi nanya-nanya, Pak maaf juga nih Pak, bukannya mau ikut campur, anaknya Bapak itu sakit apa? Mas, anak saya tuh sakitnya aneh, katanya begitu. Loh aneh kenapa Pak? Udah diperiksa ke dokter Pak, sudah diperiksa ke dokter, bahkan ke spesialis dalam, hasilnya tuh nihil Mas, gak ada apa-apa. Dokter tuh sampai bingung, kata si bapak tersebut. Emang yang dikeluhkan itu apa? Kalau yang dikeluhkan itu kalau malam kadang kakinya itu sakit, sakitnya tuh pindah-pindah Mas. Setelah itu kadang dia tuh suka teriak-teriak sendiri, ketakutan, kata si bapak itu menjelaskan. Si Kang Ridwan nengok sama Kang Sawir. Wir, gimana Wir, katanya. Kumaha ya Wir? Segedap nggak segedap, kata si Kang Sawir ya. Dia diem dulu gitu. Pak, mohon maaf Pak, saya bukannya lancang mau ikut campur atau gimana. Boleh nggak Pak saya ngelihat anaknya Bapak, kata si bapaknya kan jadi bingung ya. Nah itu ada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya juga nemenin si bapaknya di situ. Di dalam itu ada ibunya. Bener-bener sesuatu yang nggak terduga gitu ya. Tadinya rencananya mau nagih hutang, malah jadi ngedengerin ceritanya orang sakit. Akhirnya apa? Si Kang Sawir kan dari tadi diem aja, minta waktu sebentar. Kang Sawir pun melanjutkan, Pak, itu tadi saya tuh pengen ngelihat langsung anaknya Bapak seperti apa. Ini si bapak sama anak saling nengok gitu, boleh nggak? Ya udah Pak, nggak apa-apa, kata si anaknya. Akhirnya apa? Diizinin, ya sudah, silakan mari Mas, masuk ke sini, masuk. Mereka pun masuk, Kang Sawir sama Kang Ridwan. Dan apa ya,
Kang Ridwan itu di situ baru tahu kalau ternyata Kang Sawir itu punya Kang Wirta ya, tapi julukannya itu Kang Sawir. Kang Sawir itu punya sesuatu gitu ya, punya kelebihan, entahlah itu apa disebutnya, tapi ya kurang lebih seperti itu nanti dengan ya berhubungan dengan apa yang akan dilakukan sama Kang Sawir. Anaknya itu kurus banget, jadi sekolahnya itu udah terhenti, udah berapa lama, sekitar 2 bulan. 2 bulan anaknya bapak tersebut sakit, cuman tergeletak di ranjang sambil begini loh. Ini kan ditutupin pakai selimut kayak mirip yang dari rumah sakit yang garis-garis begitu. Ditutupin begini sambil matanya tuh melototnya ngelihatnya ke atas terus. Sesekali ngelirik ke sana, teriak lagi, "Bu, takut Bu, dia masih ada di situ, dia masih ada di situ." Kang Sawir cuman ngeliatin doang, nengok begini. Anjrit, kata si Kang Sawir nih malah gitu. Kumaha Wir katanya. Itu ada setannya di sana, kata si Kang Sawir. Ini wah sakit nggak bener ini, kata Kang Sawir. Udah tenang aja Pak, tenang aja Pak. Nah, Kang Sawir berusaha menenangkan bapaknya, anaknya laki-laki. Kang Ridwan juga ditenangin. Sama ibunya juga udah semuanya tenang dulu. Saya minta izin barangkali saya dikasih rezeki buat membantu menyembuhkan gitu, membantu mengobati anaknya bapak sama ibu. Oh iya, silakan. Kang Sawir duduk di sana, tiba-tiba si anak perempuan itu tuh bangun jegrek begini. "Rek naon?" Apa ya bahasa Sundanya, "Rek naon sih didinya," katanya. "Mau ngapain kamu di sini sih?" Perempuan itu tuh kayak gitu, si anak tersebut. Si Kang Sawir cuman diem aja. Mereka pun ngobrol pakai bahasa Sunda. Ya saya di sini nggak sengaja ke sini. Saya tuh nggak ada niatan mau gimana, mau nyampurin atau apa. Suruh pergi, pergi kamu dari sini. Pergi, kata si anak tersebut. Iya pergi, cuman ya kamu juga pergi. Ayo ikut saya, kata Kang Sawir begitu. Kalau kamu nggak pergi tak matiin anak ini, kata si anak tersebut. Itu anak perempuan itu tuh ngomong kayak gitu sendiri ya. Kalau kamu nggak pergi tak matiin si anak ini, katanya. Ya jangan gitulah, jangan gitu mainnya, tong gitu atuh, kata Kang Sawir begitu. Tetep aja kayak gitu si itunya, tak matiin begitu. Sampai akhirnya apa? Udah jangan main kayak gitulah, udah biasa aja, keluar biasa aja. Kamu juga baru kemarin, kata Kang Sawir begitu, malah diledekin. Sampai akhirnya apa? Si anak perempuan itu tiba-tiba jebrak gitu, tiduran lagi di situ. Dan ada sesuatu yang aneh. Ini selimutnya kan udah kebuka, dia tuh pakai baju tidur potongan, bawahnya celana, atasnya tuh piyama gitu ya, lengan panjang. Di bagian perutnya itu ada yang aneh. Tiba-tiba ada bunyi blutuk kayak perut kembung di situ. Dan perutnya anak itu tuh jadi membesar, bener-bener gede, mirip kayak orang hamil. Si anak tersebut kesakitan. Abah sakit. Mas ini gimana kok anak saya jadi seperti itu? Kang Sawir cuman begini doang. Kang Sawir itu merem sambil tangannya gerak-gerak gitulah, ngapain nggak tahu. Pak, minta air Pak, katanya, minta air. Anak laki-lakinya akhirnya ke belakang ngambil air. Mateng atau mentah, katanya. Yang mentah aja nggak apa-apa, mentah aja. Akhirnya dikasih yang mentah, dikasih ke Kang Sawir. Kang Sawirnya kayak berdoa-doa begitu, terus diciprat-cipratin itu perutnya tuh. Itu tambah blutuk, kayak perut kembung, kayak di dalamnya tuh kayak semacam ada gelembung-gelembung begitu ya. Blutuk. Sampai akhirnya pasti anak perempuan tersebut itu terus teriak terus sekali, duduk begini, balik lagi cedang gitu kan. Kang Sawir tetap tenang di sana. Pak, nuwun sewu Pak, punten Pak, saya mau minta izin, katanya. Minta izin apa Mas? Ini mau saya oleskan ke perutnya anaknya Bapak, katanya. Iya silakan, ndak apa-apa, kata si bapaknya begitu. Ya udah, Kang Sawir akhirnya dia berdoa lagi, itunya diolesin perutnya begini, digilis-gilis gitu, dielus-elus seperti itu. Sampai akhirnya apa? Perut itu kempes. Sesaat setelah perutnya benar-benar kempes, si anak perempuan itu memiringkan badan begini, dan dia itu muntah, jebret. Yang keluar itu apa ya? Warnanya hitam, mohon maaf. Baunya itu kayak bau kotoran. Baunya tuh kayak gitulah.
Jadi seolah-olah yang harusnya keluarnya dari bawah, itu tuh keluarnya dari atas, warnanya hitam, berat, jatuh ke lantai, berserakan begitu ya. Kang Sawirnya cuma diem aja. Punten, dibersihin gitu ya. Manggil si anaknya si bapak tersebut, suruh ngebersihin itu, langsung dibersihin. Bau-bau kayak gitu juga dipaksain gitu ya, dibersihin. Nah, si itu tuh kayak gini, ngos, disuruh kumur, dibersihin yang ada di mulut, disuruh kumur. Akhirnya disuruh kumur, pakai sisa air tadi yang dioles-olesin, dibuang di sana, diambil ember juga begitu ya. Intinya malam itu selesai, si anak tersebut itu jadi tenang, keringatnya itu udah sejagung-jagung, badannya itu udah mulai dingin lagi, tadinya tuh demam gitu ya. Ini badannya, alhamdulillah badannya dingin. Gimana nak, kamu udah enakan? Si anak tersebut cuman begini doang. Nah si bapak itu kan akhirnya, Kang Sawirnya minta Kang Ridwan pindah ke ruang tamu lagi. Akhirnya Kang Ridwan bilang, Pak, kami ke ruang tamu dulu ya. Oh ya silakan. Akhirnya Kang Ridwan sama Kang Sawir itu duduk di ruang tamu. Si bapak tadi ngikut di sana. Si bapak itu tuh nanyain, aduh Kang ya punten gitu, itu kenapa anak saya sebenarnya gitu Pak? Ya yang begini kan biasalah, apalah masalah kayak gitu, apalagi ini masih muda. Anaknya bapak juga cantik gitu kan. Ya seperti itulah Pak lah. Ada orang yang nggak suka, tapi saya tuh nggak bisa ngasih tahu. Saya tuh juga nggak ngelihat siapa yang bikin seperti ini Pak, kata si Kang Sawirnya begitu. Dan akhirnya apa? Anak perempuan itu dari yang tadinya nggak bisa jalan sama sekali, saat Kang Sawir sama Kang Ridwan duduk di ruang tamu, si anak perempuan itu tuh ngedeket ke sana. Kang, punten, apa hatur nuhun katanya, apa namanya ya, terima kasih. Mau ngomong Sunda aja susah banget, udah kaku ini lidah. Terima kasih ya Kang, saya udah disembuhin. Oh ya dek, enggak apa-apa katanya, terima kasih sama-sama. Akhirnya mendengarkan kan Kang Sawir juga cerita. Ini saya tuh yang jelas nggak mau nyebutin siapa pelakunya, tapi adalah ini dibuat sama seseorang. Anak ini tuh kena sihir gitu ya. Ini ulah jin segala macam, dirasuki. Ya begitu gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Insya Allah udah beres, kata Kang Sawir. Setelah itu lupa mereka berdua tuh lagi ngurusin masalah duit. Kang Ridwannya, Wir, tagihan gimana? Udahlah tenang aja gitu, ntar tak bantuin, kata si Kang Sawirnya begitu. Wir, ternyata kamu bisa ya Wir ya. Udah jangan bilang-bilang, kata Kang Sawir, udah jangan bilang-bilang, cuman kebenaran aja. Saya tuh belajar dari abah saya. Mereka tuh ngobrol di situ sampai akhirnya ya udah cukup malam, waktu itu udah sekitar jam 7:30. Mereka pun pamit untuk undur diri. Mereka pun pergi pamit undur diri. Sepanjang perjalanan Kang Ridwan itu ngomong terus. Aku tuh beneran sumpah takjub sama Sawir, nggak nyangka kalau Sawir itu bisa seperti itu. Wir, aku ajarin, kenapa lama susah, udah kamu ini fokus nagihin aja. Ini si Ibu Yuliana ini kayaknya gitu ya, kayaknya tuh nggak jauh dari lokasi sini, tuh sebenarnya nggak jauh. Nanti coba deh tak kerjain dulu, kata Kang Sawir. Sampai akhirnya udah mereka pun sampai di kantor, kemudian mereka pulang masing-masing. 2 hari kemudian ada seorang perempuan itu datang ke kantornya itu, siapa, Kang Ridwan tadi, dan mengaku namanya Ibu Yuliana. Dia ke sana datang ngebawa uang sekitar 14.200.000 atau 14.800.000 gitu waktu itu. Ini saya mau melunasi hutang saya, katanya begitu. Si Kang Ridwan kan ngedenger dari situ, langsung lirik ke Kang Sawir. Wir, Kang Sawirnya cuman begini doang. Si Ibu Yuliana sendiri nggak cerita apa-apa ya, dia cuma datang ke situ, saya mau melunasi hutang saya 14.800.000 atau 14.200.000 itu. Akhirnya hari itu juga alhamdulillah hutangnya lunas semuanya. Nah di situ baru nanya-nanya Kang Sawir, diapain Wir? Semalam ya tak kerjain begitulah, nggak tahu siapa yang terjadi sama dia, tapi alhamdulillah ya sekarang udah balik, kata Kang Sawir. Wir, hebat ya Wir ya. Jangan ngomong-ngomong, kata Kang Sawir tuh kayak gitu, udah diem aja, diem baik, diem dia.
Jangan bilang-bilang ke siapapun, pokoknya jangan bilang-bilang. Ini nama juga udah disamarkan gitu ya. Nah, Kang Ridwan itu udah izin sama Kang Sawir buat ceritain ini. Nama juga udah disamarkan, jadi nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu satu cerita dari Kang Ridwan. Dari yang awalnya mau menagih hutang, yang ternyata semua datanya itu palsu. Kemudian jadi ada momen bisa membantu orang lain gitu ya, yang secara nggak sengaja. Kadang seperti itu, yang namanya obat itu datangnya secara tiba-tiba, datangnya tuh nggak terduga sama sekali. Ya, kita ambil sesuatu yang positif dari ceritanya Kang Ridwan ini. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk korban kerusuhan ya di Jawa Timur sana, di Malang kalau nggak salah. Ya, doa terbaik selalu untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan, dijaga kesehatannya, yang sakit disembuhkan. Sampai jumpa di Lapak Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.